pertobatan Paulus. Dan ada beberapa poin sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai pertobatan Paulus. Tapi di sini saya mencuplik yang menurut saya poin yang sangat penting ya mengenai pertobatan ya. Dan juga mungkin kita bandingkan dengan pertobatan kita sendiri ya. Yang pertama, Paulus itu menerima berita Injil yang lengkap. Ya, ini tentunya Tuhan sendiri yang memberitakan Injil ya. Dan Tuhan itu memberitakan Injil yang sangat lengkap dan memberikan visi yang lengkap kepada Paulus ya. Jadi saudari, bagaimana kita mengatakan kenapa kok bisa Paulus mendapatkan berita yang lengkap? Tadi di ayat 20 tadi yang kita sudah bacakan, ketika itu juga ia memberitakan Injil ya. Jadi ketika Injil itu lengkap diberitakan, disampaikan kepada orang, Injil itu menjadi sangat dinamis ya, sangat dinamis, sehingga membuat orang mau tidak mau dia memberitakan Injil, tentunya menyampaikan Injil kepada orang lain. Terus poin yang kedua, dari pemberitaannya Paulus atau Saulus saat itu ya, dia menyampaikan bahwa dua poin, dan itu sangat utama ya, bahwa Yesus itu adalah Kristus, Mesias. Yesus itu adalah anak Allah ya. Kalau saat itu ya, semua orang Israel tahu bahwa Yesus adalah anak manusia. Tetapi orang Israel tidak mengakui bahwa, khususnya bangsa Yahudi, bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Dan saat itu Paulus memberitakan Injil lengkap ya, bahwa Yesus adalah putra Allah. Ini berbicara personanya. Yesus adalah Mesias atau Kristus, berbicara kepada pekerjaannya. Jadi dalam pemberitaan Injil kita, ini menjadi satu contoh ya. Selain kita mengambil bagian yang tepat seperti Filipus, kita juga perlu tidak melalui bagian-bagian ini memberitakan apa? Kristus sebagai anak Allah, Kristus sebagai Mesias atau Kristus. Jadi memberitakan persona Kristus, juga memberitakan pekerjaan Kristus. Ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa Paulus ini dia menerima Injil yang lengkap dan sangat dinamis. Ketika itu juga ya, dia langsung menyampaikan Injil yang lengkap juga mengenai Kristus dan personanya. Amin. Ya. Ini perlu menjadi perbandingan dengan pengalaman kita ya. Jadi ketika orang percaya Tuhan, yang normal itu adalah dia menerima Kristus, saat itu juga dia pasti ingin menyampaikan Kristus itu kepada orang lain. Amin. Kenapa? Karena dia mendapatkan hayat Allah, dia mendapatkan visi surgawi, sehingga mau tidak mau dia ingin menyampaikan Injil kepada orang lain. Amin. Ini hal yang normal ya. Jadi kalau saudari kita ada rencana penuaian Injil ya, orang kalau menerima Tuhan dibaptis kurang dinamis, itu ada sesuatu yang kurang menurut saya. Jadi ketika kita menerima Injil yang lengkap seperti Paulus ini, itu mau tidak mau itu membuat kita sangat dinamis dan ingin menyampaikan Injil kepada orang lain. Amin. Ya, coba kita bandingkan dengan pengalaman kita ya. Terus poin yang kedua menurut saya ya, keselamatannya Paulus ini, pertobatan Saulus ini ya, ini sangat menakjubkan ya. Kenapa? Karena dia langsung mengalami tubuh Kristus. Jadi ketika tadi kita doakan di ayat 5, Tuhan berkata kepada dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang Tuhan kamu aniaya, kata Tuhan. Jadi Saulus mengalami aku yang korporat. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, menganiaya aku. Pada saat itu Saulus menganiaya siapa? Menganiaya siapa? Menganiaya orang-orang Kristen sampai mengejar ke Damsyik. Di tengah jalan Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saya merasa Paulus melihat visi yang luar biasa ya, bahwa aku ini siapa? Ya, kok bisa satu dengan orang yang saya aniaya? Dan ini sangat mengendalikan Saulus ya. Kalau kita lihat di 14 surat kirimannya,
dia benar-benar menekankan perkara tubuh Kristus. Ya. Jadi Paulus ini, ya Saulus ini saat itu mengalami aku yang korporat. Nah, apakah kita mengalami aku yang korporat? Jadi hari ini apapun yang terjadi dengan diri kita, ya entah kita menderita, entah kita dianiaya, entah kita dalam tanda kutip jatuh dalam dosa pun, sebenarnya Tuhan itu satu dengan kita. Dia tidak bisa melepaskan dirinya. Sekali kita percaya kepada Tuhan, baru selamat, saat itu roh Tuhan satu dengan roh kita, dan Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi inilah pengalaman Paulus ketika percaya dan bertobat kepada Tuhan. Jadi dalam waktu yang singkat, ya dia menerima Tuhan, dia juga mengalami aku yang korporat. Ya. Nah, bagaimana kita buktikan juga ya? Jadi satu pihak Tuhan memberikan wahyu ini kepada dia, di pihak lain Tuhan mengutus siapa? Ananias. Jadi di dalam perkara batinia, dalam perkara surgawi, visi, dia mengalami aku yang korporat. Tapi secara lahiriah dia disatukan dengan anggota tubuh Kristus. Ya, jadi ini dikonfirmasi oleh Ananias. Ya. Nah, saat dikonfirmasi oleh Ananias, ditumpangkan tangannya, ada bukti yang kuat apa? Saulus ini dipenuhi Tuhan secara ekonomikal. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Untuk mengalami tubuh Kristus, kita perlu bersatu dengan orang lain. Ya, bersatu dengan orang Kristen lainnya. Jadi memang kita mengalami Tuhan, kita mengalami visi tubuh Kristus, kita mengalami aku yang kuat. Tapi pengalaman kita ini perlu dikonfirmasi oleh anggota tubuh lainnya. Jadi hari ini ya, mungkin kita jarang tatap muka, kita mungkin dalam tanda kutip agak susah merasa apa itu tubuh Kristus. Tapi kan sekarang kita bisa online, ya toh, bisa berkontak dengan anggota yang lain. Semakin kita berkontak dengan orang lain, anggota tubuh Kristus maksudnya, semakin kita mengalami Roh Kudus itu. Ya, jadi kita dipenuhi secara ekonomikal. Ini akan memberikan kepada kita sesuatu kekuatan yang dinamis. Ya, jadi Paulus mengalami aku korporat, dikonfirmasi oleh tubuh, ya. Terus dia berdoa selama 3 hari. Nah, ketika itu juga dia memberitakan Injil. Jadi, ketika dikonfirmasi oleh anggota tubuh, dia menjadi orang Kristen yang kuat. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah Paulus itu adalah bejana pilihan Tuhan. Ya. Bejana pilihan Tuhan itu sangat berhubungan dengan pengaturan Tuhan. Ya. Jadi dari siapa Saulus bisa menerima ini? Ya tentunya dari Ananias. Ya. Visi mengenai bahwa kita adalah bejana pilihan Tuhan. Dari terjemahan bahasa Indonesia mengatakan alat ya. Nah, anak-anak remaja, pemuda perlu belajar bahasa ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu bukan alat. Kita itu bukan hanya alat Tuhan, terlalu rendah ya. Kita itu lebih bejana Tuhan. Nah, kamu udah belajar di SSKT toh? Bejana itu apa? Untuk apa? Untuk menampung, ya, contain. Ya. Jadi kita ini kontainer, ya. Kita lah untuk menampung Allah. Ketika kita sudah menampung Allah, yang kedua apa? Kita menyampaikan Allah. Jadi Saulus adalah bejana pilihan Allah. Karena dia ada bejana pilihan, dia juga menampung Allah. Dan juga diberi amanat oleh Tuhan apa? Untuk menyampaikan, memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, memberitakan persona Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadi kita hari ini perlu punya perasaan yang kuat bahwa kita ini bejana. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, visi ini harus mengendalikan kita. Oh Tuhan, akulah bejana. Jadi ketika doa baca firman, ketika penyegaran pagi, membaca Alkitab, harus menjadi bejana yang terbuka. Ya, dari malam kita sidang perbauran, ini juga ditekankan mengenai bejana pilihan Allah. Ya, bejana priuk, bejana tanah liat. Ya, perlu derajat keterbukaan kita lebih lebar kepada Allah. Supaya apa? Allah memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengisi kita. Amin. Ini perlu ya. Jadi ketika kita diisi oleh Allah, ya, kita akan menampung Allah dan ketika kita meluap-luap, nah ini kita bisa menyampaikan Allah kepada orang lain. Ya. Jadi inilah pertobatan Saulus dan dia adalah bejana pilihan Allah. Ya. Jadi hari ini kita melihat bahwa pertobatan Saulus ini benar-benar satu teladan ya dalam pemberitaan Injil yang memberitakan Injil yang lengkap. Ya. Dia mengalami aku yang korporat, mengalami tubuh Kristus. Ya. Dia juga
bisa menampung Allah dan menyampaikan Allah. Amen. Ya, semoga kita melihat visi ini ya. Amen. Visi aku yang korporat, juga visi bejana pilihan. Nah, Amen. visi ini semoga mengendalikan kita. Ya, sama seperti Saulus dikendalikan oleh visi ini. Ya, dikendalikan oleh visi tubuh Kristus, dia juga dikendalikan oleh visi bejana pilihan Allah. Ya. Amen. Kita bersyukur hari ini kita berada dalam pemulihan Tuhan ya, bisa melihat visi yang sedemikian. Amen. Saya adalah bejana pilihan Allah. Saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Amen. Jadi walaupun kita dibatasi oleh tempat ya, dibatasi oleh lokasi, kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah bagian dari aku yang korporat ini. Kita adalah bejana pilihan untuk menampung Allah. Ya, jadi jangan memandang rendah diri kita. Ya, kenapa? Karena kita bisa menampung Allah, kita bisa menyampaikan Allah. Ya. Amen. Amen. Jadi inilah pertobatan Saulus, inilah bejana pilihan Allah. Kita pun adalah bejana pilihan Allah. Ya, memang Saulus adalah seorang yang sangat berkarunia ya. Kalau kita bandingkan mungkin diri kita dengan dia terlalu jauh ya. Tapi satu hal yang sama-sama tanah liat ya, sama-sama memiliki Allah di dalam kita sama dengan Paulus. Amen. Semoga visi ini mengendalikan kita dalam situasi apapun. Kita harus menyadari bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Amen. Amen. Saya adalah bejana pilihan Allah. Amen. Tidak peduli kondisi saya bagaimana, Tuhan ada di dalam diri saya. Amen. Setiap hari saya harus menampung diri Allah dan juga perlu menyampaikan diri Allah. Amen. Firman Tuhan kira-kira demikian. Amen. Mari kita berdoa. Amen. Tuhan Yesus, amen. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pertobatan Saulus yang dinamis demikian. Tuhan, dan juga keselamatan kami juga dinamis. Tuhan, setiap hari kami bisa datang kepadamu. Amen. Tuhan, untuk menampung dirimu. Ya. Tuhan, kami juga adalah bagian dari tubuh Kristus ini. Amen. Walaupun saat ini kami Tuhan tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami menyadari kami adalah satu tubuhmu. Amen. Satu gereja yang universal. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, dapatkan diri kami. Amin. Satu-satu Ya. dengan dirimu. Ya Tuhan. Karena kami adalah bejana pilihanmu. Amin. Kami adalah wadah untuk menampung dirimu. Amin. Dapatkan kami. Dapatkan Tuhan. Supaya gerejamu di Solo Amin. menjadi bejana-bejana pilihan Allah. Amin. Oh, yang menampung dan menampilkan Allah. Amin. Oh Tuhan, dapatkan kami. Amin. Dalam setiap pemberitaan Injil kami. Ya Tuhan. Kami bisa fokus pada oh Tuhan, persona, Amen. juga pekerjaanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Itulah firman kasih. yang kami beritakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.